Perkenalkan, nama saya Reza dari kelas C, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dengan nomor NIM 21060550154. Jadi di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah dan IPS. Jadi saya akan menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang terjadi di daerah saya, yaitu peristiwa pembantaian 40.000 jiwa di Galung Lombok. Awal cerita ketika Belanda kembali ingin menduduki wilayah Indonesia atau melakukan agresi militer kedua setelah pemerintahan Jepang, di mana pada saat pemerintahan Jepang di Indonesia juga terjadi Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Sementara Amerika yang merupakan pemain baru di Perang Dunia Kedua yang merupakan pihak lawan dari Jepang dan menjadi ancaman untuk Jepang itu sendiri, sehingga Jepang memiliki inisiatif untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Amerika dengan melakukan pengeboman di wilayah pangkalan militer Amerika. Hal ini membuat Amerika sangat marah, sehingga pada saat itu juga Amerika melakukan pembalasan dengan melakukan pengeboman di wilayah Jepang dan menghancurkan dua kota besar, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat di tangan Amerika, dan pemerintahan Jepang di Indonesia diambil alih oleh Amerika. Sementara Belanda yang merupakan sekutu dari Amerika yang dibenci oleh Nietzsche, yang merupakan sebuah kelompok yang dibuat oleh bangsa Amerika, otomatis Belanda lah yang menggantikan Jepang dalam menduduki pemerintahan di Indonesia dan melakukan agresi militer kedua, sebab pemerintahan di Indonesia yang telah dipegang oleh Amerika dialihkan kepada Belanda. Baiklah, kita telah memasuki kawasan wilayah makam 40.000 jiwa yang merupakan tempat di mana pembantaian itu dilakukan. Pada tahun 1946, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Raymond Westerling tiba di Makassar karena mendengar bahwa wilayah tersebut telah terjadi pemberontakan, dan pihak Belanda langsung akan melakukan pembantaian pada kelompok yang melakukan pemberontakan tersebut. Nah, itulah mengapa di wilayah Makassar terdapat juga korban pembantaian 40.000 jiwa. Belanda jika mendengar di mana tempat pemberontakan, maka mereka akan langsung mengunjungi tempat tersebut dan melakukan pembantaian. Nah, sama halnya yang dilakukan di Majene pada 1947 waktu itu. Nah, di sini jika kita lihat pada tahun 1947 Indonesia sudah merdeka. Makanya orang-orang pejuang baik yang di Majene maupun di Makassar melakukan pemberontakan dalam artian perlawanan terhadap Belanda. Nah, pada saat pejuang-pejuang di Majene mendengar akan kedatangan pasukan Belanda, mereka mulai bersiap-siap untuk melakukan perlawanan. Namun, kita tahu bersama bahwa yang namanya Indonesia dan Belanda, jika melakukan peperangan, pasti orang Belanda lah yang memenangkan peperangan tersebut, karena dilengkapi amunisi senjata yang jauh lebih besar dan kuat daripada Indonesia waktu itu. Nah, tepat pada tanggal 1 Februari 1947, pasukan-pasukan yang kalah dalam peperangan tersebut dijadikan sebagai tahanan dan dipenjara di Majene pada saat itu. Ketika mereka akan dihukum, mereka digiring dengan menggunakan rantai ke lapangan Galung Lombok, tempat di mana kita berada sekarang. Dalam proses penghukuman ini, mereka sengaja digiring menggunakan rantai dengan maksud tujuan untuk memberikan ancaman kepada masyarakat yang bukan dari bagian dari pejuang, agar mereka tidak melakukan perlawanan sama halnya yang dilakukan oleh para pejuang ini. Nah, di sini mereka belum melakukan pembantaian karena Raymond Westerling yang merupakan pimpinan dari mereka, pasukan Belanda, belum tiba di Majene. Tetapi
Westerling dalam perjalanan ke Majene mendengar kabar bahwa sebagian pejuang dari Majene yang lolos dari pertempuran itu melakukan penyerangan kembali secara sembunyi-sembunyi terhadap pasukan Belanda dengan melakukan pengeboman yang mengakibatkan 3 tentara Belanda itu tewas seketika. Hal ini membuat Raymond Westerling dan pasukan Belanda semakin marah, sehingga yang tadinya hanya melakukan pembantaian terhadap para pejuang, masyarakat biasa yang sedang menyaksikan pembantaian ini juga ikut menjadi korban dalam pembantaian ini, sehingga dalam pembantaian ini menelan begitu banyak korban. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa dalam pembantaian ini menelan korban sekitar 700 jiwa. Makanya, pembantaian Galung Lombok ini dikenal sebagai pembantaian terbesar kedua di dunia setelah pembantaian di India. Namun, jika dilihat, makam-makam yang ada di sini mungkin hanya ada sekitar 250 makam. Karena korban dalam pembantaian ini bukan hanya dari wilayah Galung Lombok saja, maupun dari Majene, bukan dari itu saja, tetapi ada dari wilayah Malunda, Kecamatan Malunda, Kecamatan Sendana, Kecamatan Pambuang, sampai Kecamatan Banggai, dan itu masih bagian dari wilayah Kabupaten Majene. Di sini juga terdapat nama-nama dari korban dalam pembantaian ini. Jika kita lihat, ada sekitar 350 nama yang tercantum, karena seperti yang saya jelaskan, bahwa korban tersebut bukan hanya dari para pejuang, tetapi juga dari masyarakat biasa yang hanya datang menyaksikan pembantaian ini, sehingga identitas dari korban pembantaian ini tidak diketahui. Nah, di sini juga terdapat monumen sebagai tanda bahwa telah terjadinya pembantaian besar-besaran di Galung Lombok ini. Nah, di sini muncul pertanyaan, mengapa pembantaian ini dikenal sebagai pembantaian 40.000 jiwa? Padahal korbannya hanya mencapai 700 jiwa. Jadi menurut narasumber bahwa istilah pembantaian 40.000 jiwa ini merupakan siasat dari Kahar Muzakkar yang kita kenal sebagai pemberontak yang termasuk anggota gerakan gerilya Sulawesi Selatan. Namun sebelum itu, Kahar Muzakkar merupakan ajudan dari Soekarno. Dimanapun Soekarno berada, Kahar Muzakkar pasti ada di situ. Nah, suatu ketika pembantaian ini terjadi, juga terjadi sebuah kecelakaan kereta api yang menelan begitu banyak korban, bahkan sampai puluhan ribuan korban. Nah, pada saat kecelakaan itu, Soekarno sangat prihatin terhadap kecelakaan ini. Makanya Kahar Muzakkar memberikan informasi bahwa juga telah terjadi pembantaian besar-besaran di Sulawesi. Bahkan korbannya lebih besar daripada sebuah kecelakaan kereta api ini. Nah, maksud tujuannya supaya Soekarno memberikan perhatian lebih kepada korban-korban pembantaian ini. Jadi, itulah mengapa pembantaian ini dikenal sebagai pembantaian 40.000 jiwa. Mungkin hanya itu yang bisa saya laporkan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.